Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Henry ingin pilih berita mengenai apa? Nomor 1, harga kedelai melonjak. Baik, kita saksikan sama-sama. Ancaman mogok produksi tempe dan tahu disampaikan oleh beberapa produsen tempe dan tahu di wilayah Semanan, Jakarta Barat, yang tergabung dalam Asosiasi Pengurus Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Saat ini hanya ada beberapa produsen yang masih memproduksi tempe dan tahu. Sebelum harga kedelai impor naik, biasanya takaran produksi kedelai per hari sebanyak 6 kuintal. Kini hanya 2 kuintal karena harga kedelai impor per kilogram mencapai angka Rp8.000. Sementara itu puluhan produsen tempe dan tahu dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan enggan melakukan mogok produksi karena masih mempertimbangkan konsumen. Terutama pertimbangan nasib 300 karyawan yang setiap harinya menggantungkan hidup dari industri ini. Tidak mengharapkan mogok, cuma pemerintah ini supaya tahu lah istilahnya, sedikit-sedikit tahu untuk harganya ini loh, masalahnya itu. Harga ini nggak ada istilahnya orang kita pengrajin itu mau istilahnya mogok, nggak ada niat hati nurani nggak. Pengusaha tempe dan tahu baik yang mogok dan yang tidak sama-sama mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan harga kedelai di pasaran agar produksi dapat kembali normal. Dari Jakarta, Fahir Malfahim, Hilman Mataut, Metro TV. Iya Pak, silakan menanggapi. Selamat malam ya, Mbak. Iya, selamat malam. Saya menilai produksi tempe ataupun tahu yang dominan adalah komoditasnya adalah kacang kedelai. Ini kayaknya seperti yang untuk rumah produksi yang di Mampang tersebut ya, itu tuh dia berpikiran lebih objektif gitu. Namun dalam hal ini kalau kita mengacu kepada harga kedelai seperti topik nomor 1 ini, kita sebenarnya negara adalah negara agraris gitu. Sedangkan kita masih mengimpor kedelai ini. Negara yang terbesar adalah Amerika, kemudian Brazil ya. Seharusnya kalau seandainya adanya kebijakan dari Bapak BUMN Dahlan Iskan yang kebetulan muncul di program CND, dia akan menghapus atau mengurangi perusahaan-perusahaan negara yang produksinya tidak memenuhi suatu peruntungan untuk negara. Itu tuh lebih bagus dialihkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian kedelai gitu. Contohnya aja perkebunan PTPNT gitu ya. Kita mempunyai pengalaman gitu kan. Perkebunan PTPNT ini produksinya hanya untuk kebutuhan negara yang tidak menganggap teh ini terlalu penting benar gitu. Sedangkan pupuk untuk urea yang dibutuhkan oleh perkebunan teh ini sangat besar gitu. Oke. Tapi di Batam sendiri harga kedelai sudah mulai merangkak naik atau bagaimana Pak? Iya, kenapa? Diketahui dari pasar rakyat itu tahu maupun tempe ini udah mulai agak sulit gitu didapatkan di pasaran. Iya, dan selalu ada disparitas harga ya antara Batam dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Baik Pak Henry, mohon maaf saya harus potong, kita harus break, tapi terima kasih sudah menelpon kami di Suara Anda. Selamat malam pemirsa. 021583022 itulah nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk memilih salah satu pilihan berita kami. Suara Anda segera kembali.